Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait lawahikul qiyas. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya lawahikul qiyas yang dibahas di dalam kitab ini ada 3. Pertama adalah qiyas murakkab dan ini sudah dijelaskan. Yang kedua istiqra atau induksi. Yang ketiga adalah at-tamsil atau analogi. At-tamsil di dalam ilmu usul fiqh dikenal dengan qiyas. Nah, sekarang akan menjelaskan istiqra dan at-tamsil. Apa itu istiqra? Tsumma qala, kemudian berkata siapa Nabi? Wa in bi juz'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum ukil. Wa in bi juz'in ala kulli studil. Asalnya ini biar lebih jelas. Wa ini studilla bi juz'in ala kulliyin. Jadi karena ini bentuk nazam, maka disesuaikan dengan nazam. Wa in bi juz'in, dan adapun bi juz'in apa dengan juz'i, ini menjadi naibul fa'il dari ustudil ya. Ala kullin, wa in bi juz'in apa dengan juz'i partikular, ala kulliyin atas kulli, ini asalnya kulliyin cuman iya-nya dibuang. Ala kulliyin atas universal ustudillah dijadikan dalil. Fadha maka adapun al istidlal bi juz'i ala kulli bil istiqra'i apa dengan istiqra, ini menjadi naibul fa'il dari ukil. Bil istiqra'i apa dengan istiqra, induksi. Indahum menurut manatiko ukil ai urif ialah diketahui. Jadi yang dinamakan istiqra itu adalah al istidlalu bihukmin juz'i ala hukmin kulli, yaitu berargumen dengan hukum yang ada di dalam juz'i partikular, hukum-hukum yang melekat pada yang partikular. Nah, berdalil ala hukmin juz'i atas hukum yang melekat pada hukum yang universal, atas yang universal. Ini yang disebut dengan istiqra atau induksi. Artinya mudahnya seperti ini, istiqra ini atau induksi ini. Berangkat dari yang khusus kepada yang umum, atau yang dari juz'i pada yang kulli, dari yang partikular ke universal. Nah, hukum yang berlaku pada sesuatu yang khusus ini diberlakukan untuk sesuatu yang umum. Ini yang dimaksud dengan induksi. Wa aksuhu, dan adapun kebalikan istiqra yud'a ialah dinamakan apa aksuhu al-qiyas al-mantiki pada qiyas mantiki, yaitu silogisme sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Wa huwa, dan adapun al-qiyasul mantiki alladzi ialah yang qaddamtuhu mendahulukan akuhu terhadap alladzi fahakkiki maka memperdalamlah kamu.
tahqiqi, maka memperdalamlah kamu. Nah, kebalikan dari istiqro ini yaitu qiyasul mantiki atau al-qiyas, silogisme. Atau biasanya dikenal dengan deduktif ya. Sementara istiqro ini dikenal dengan induksi atau induktif dan kias mantiki dikenal dengan deduktif. Nah, kalau kias mantiki yaitu al-istidlal bihukmin kulli ala hukmin juz'i. Kebalikan dari istiqro. Kalau silogisme yaitu berangkat dari yang umum pada yang khusus. Hukum yang melekat pada yang umum kemudian dilekatkan kepada yang khusus. Ini adalah yang disebut dengan kias mantiki. Nanti akan saya perjelas dengan contoh di syarah. Wahai juz'iyun ala juz'i humil li jami'in fadzaka tamsilun ju'il. Wahai juz'iyun ala juz'i humil. Asalnya seperti ini ya. Wahai humila juz'iyun ala juz'i. Jadi juz'i ini menjadi naibul fa'il dari humil. Wahai dan sekiranya juz'iyun. Apa juz'i partikular. Ala juz'i atas partikular. Humil. Dilekatkan. Disamakan atau diikutkan. Lijami'in. Karena ada sesuatu yang menghimpun. Yang menyatukan. Jami' yang menyatukan. Fadzaka maka adapun hamdu juz'iyin ala juz'i lijami'in tamsilun ialah tamsil. Tamsil ini adalah analogi. Kalau di dalam ilmu usul fiqh dikenal dengan kias. Ju'ila dijadikan apa dzaka. Ju'ila dijadikan apa dzaka. Tamsil ya, tamsil adalah hukum yang berlaku kepada juz'i diberlakukan kepada juz'i yang lain. Jadi tamsil ini dari khusus ke khusus. Kalau istiqro dari khusus ke umum. Kalau kias dari umum ke khusus. Nih, yang perlu diperhatikan ya. Kalau tamsil dari khusus ke khusus, hukum yang berlaku pada sesuatu yang khusus diberlakukan juga hukum ini kepada sesuatu yang khusus yang lain. Lijami'in. Nah, karena ada sesuatu yang menyatukan atau ilat yang menyatukan di antara dua juz'i ini. Nah, jami ini kemudian nanti dikenal dengan kulli yang membawahi dua juz'i yang hukum diberlakukan kepada dua juz'i ini. Nanti juga akan saya perjelas di dalam syarah. Wala yufidul qat'a bid-dalili qiyasul istiqra'i wat tamsili. Wala yufidu dan tidak berfaedah al-qat'ah pada keyakinan bid-dalili dengan dalil. Maksudnya dalil di sini adalah madlul. Madlul itu yaitu natijah kesimpulan. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-madlul atau an-natijah kesimpulan. Wala yufidu dan tidak memberikan faidah al-qat'ah terhadap kepastian bidalili dengan kesimpulan biar jelas ya. Qiyasul istiqra'i apa qiyas istiqra induksi wa tamsili dan analogi. Artinya kesimpulan yang dihasilkan dari istiqra dan tamsil ini sifatnya zonni bukan qat'i. Sementara kesimpulan yang dihasilkan dari qiyas mantiki adalah qat'i. Karena itu ya, karena alasan inilah ya, karena alasan ini maka istiqra dan tamsil dikategorikan sebagai lawahikul qiyas. Kenapa istiqra dan tamsil ini dikategorikan sebagai lawahikul qiyas? Karena kesimpulan yang dihasilkan dari istiqra dan tamsil sifatnya zonni, bukan qat'i. Sementara qiyas mantiki natijahnya adalah qat'i. Nah, zonni lebih lemah daripada yang qat'i. Az-zonni adhafu minal qat'i. Karena itu yang zonni itu harus ikut kepada yang qat'i, yang zonni harus ikut kepada yang qat'i. Karena itu ya
Istiqra dan tamsil dikategorikan sebagai lawahikul qiyas. Aqulu berkata aku, al-mufidu, adapun yang berguna, yang berikan faedah atau yang berguna lil matlubit tasdiki, terhadap matlub tasdiki atau kesimpulan yang memiliki penghukuman, salah satu aksamin ialah 3 bagian. Jadi ada 3 hal yang bisa mengantarkan pada kesimpulan yang memiliki atau yang mengandung hukum, yang mengandung justifikasi. Apa itu? Yang pertama, istiqra atau induksi. Wakiyas dan kias atau deduksi. Watamsil dan analogi. Jadi istiqra, kias, tamsil ini dapat mengantarkan pada qadhiyah atau kesimpulan yang mengandung penghukuman. Jadi tiga-tiganya ini ya bisa digunakan untuk sampai pada kesimpulan yang mengandung penghukuman. Cuman bedanya kalau kias kesimpulannya itu bersifat qat'i, sementara istiqra dan tamsil bersifat dhanni. Fal awalu, maka adapun yang pertama yaitu istiqra. Apa itu istiqra? Huwa al awal al istidlalu, ialah berdalil alal kulli, atas hukum kulli. Maksudnya hukum yang diberlakukan kepada sesuatu yang bersifat kulli, bersifat universal. Bil juz'i, artinya bil hukmi, bi hukmin juz'i, bil hukmil juz'i, dengan hukum yang mana hukum ini berlaku kepada sesuatu yang bersifat partikular. Dari khusus ke umum. Dari khusus ke umum. Dari bil juz'i alal kulli. Al istidlal alal kulli bil juz'i. Dari khusus ke umum. Kalau ingin lebih diperjelas seperti ini ya, biar lebih mudah dicerna. Huwa al istidlalu bil juz'i alal kulli. Berdalil dengan hukum yang berlaku kepada sesuatu yang bersifat juz'i, partikular, atas hukum ya, atas sesuatu yang bersifat umum. Kakolina, seperti perkataan kita. Contohnya seperti apa? Kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal. Adapun semua makhluk hidup, yuharriku ialah menggerakkan apa kullu hayawan, fakkahu terhadap gerahamnya hayawan, al asfalah yang bawah. Ini adalah kesimpulan atau hukum yang diberlakukan kepada sesuatu yang kulli, yang universal. Mana yang universal? Yaitu kullu hayawanin, ini adalah kulli karena didahului dengan sur kulli. Apa hukumnya? Yaitu yuharriku fakkahul asfal. Kalau ingin diperjelas ya biasanya di dalam kitab-kitab mantik biasanya indal mudwi, ketika mengunyah. Kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal indal mudwi. Setiap makhluk hidup itu menggerakkan geraham bawahnya ketika mengunyah. Kulli di sini yang mana? Yaitu kullu hayawan. Hukum yang diberlakukan apa? Yaitu yuharriku fakkahul asfal indal mudwi. Nah, hukum yang diberlakukan kepada yang bersifat kulli ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari hukum yang berlaku kepada sesuatu yang juz'i, yang khusus. Bidalili, dengan dalil, dengan bukti, annal farasa, sesungguhnya apa faras, kuda, wal insana dan manusia, wal himar dan himar, masalan seumpamanya, kadzalika ay yuharriku fakkahul asfal indal mudwi. Saya mengatakan demikian. Al faras yuharriku fakkahul asfal indal mudwi. Meneliti faras, kuda, ketika
kuda ini mengunyah, maka kuda ini menggerakkan geraham bawahnya. Kemudian meneliti lagi pada manusia. Oh, ternyata manusia itu juga ketika mengunyah menggerakkan geraham bawahnya. Himar juga ketika mengunyah menggerakkan geraham bawahnya. Begitu juga dengan sapi, begitu juga dengan kucing misalnya. Nah, hukum yang berlaku kepada yang bersifat juz'i yaitu faros adalah yuharriku fakahul asfal indal mudri. Juga hukum yang berlaku kepada insan yang khusus yang juz'i juga yuharriku fakahul asfal indal mudri. Kemudian himar juga hukum yang berlaku kepada himar, himar ini dihukumi sebagai juz'i, yaitu yuharriku fakahul asfal indal mudri. Nah, dari beberapa hukum yang berlaku kepada juz'i ini, bukan dari beberapa hukum ya, dari hukum yang berlaku kepada beberapa juz ini, kemudian hukum ini diberlakukan kepada sesuatu yang bersifat kulli, yaitu kullu hayawanin yuharriku fakahul asfal indal mudri. Jadi hukum yang berlaku kepada sesuatu yang universal ini didapatkan dari hukum yang berlaku kepada juz'i atau kepada beberapa juz'i. Nah, ini disebut dengan istiqra atau induksi. Dari hukum yang berlaku kepada sesuatu yang bersifat khusus, diberlakukan kepada sesuatu yang bersifat universal, yang bersifat umum. Perlu diperhatikan terlebih dahulu ya, biar ini nggak bingung ya. Yang dimaksud dengan kulli di sini bukan kulli sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, tapi yang dimaksud dengan kulli di sini khusus ya, khusus lafat yang didahului dengan sur kulli. Kul ya, didahului dengan sur kulli yaitu kul. Maka ini disebut dengan kulli. Yang disebut dengan juz'i yaitu yang tidak didahului dengan kul, dengan sur kulli. Maka ini disebut dengan juz'i. Karena itu misalnya saya mengatakan al-farasu yuharriku fakahul asfal indal mudhi, maka faros ini disebut dengan juz'i. Walaupun sebenarnya faros ini ya, walaupun sebenarnya kalau lebih tahqiq lagi, lebih dakik lagi, faros ini sebenarnya kulli. Jadi kulli dan juz'i bukan pembahasan, bukan yang dimaksud di sini adalah kulli dan juz'i sebagaimana pembahasan di lafat. Lafat itu kan ada dibagi menjadi dua, ada lafat mufrad dan ada lafat murakkab. Kemudian lafat mufrad ini dibagi dua, ada juz'i, ada kulli. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan kulli adalah lafat yang didahului dengan sur kulli. Sur kulli. Sementara yang dimaksud dengan juz'i adalah lafat yang tidak didahului dengan sur kulli. Sehingga kalau saya mengatakan lagi al-insan yuharriku fakrahul asfal indal mudhi, maka insan ini di sini di bab ini dianggap sebagai juz'i. Begitu juga himar. Al-himar yuharriku fakrahul asfal indal mudhi. Maka himar ini dianggap sebagai juz'i. Biar tidak bingung, biar tidak ada iltibas ya, antara kuli dan juz'i di bab yang lalu ya, yang sudah dijelaskan, yang sudah dibahas. Wasani, dan adapun yang kedua, adapun sani al istidlalu ialah berdalil alal juz'i atas hukum yang berlaku pada juz'i bil kuli dengan hukum yang berlaku kepada kuli. Aksal istiqro'i kebalikan dari istiqro induksi. Jadi kalau yang kedua yaitu kias silogisme, yaitu berangkat dari kuli atau lebih jelasnya nih, berangkat dari hukum yang berlaku kepada kuli, hukum ini kemudian diberlakukan kepada juz'i. Ini kebalikan dari istiqro. Kakolina seperti perkataan kita al-alamu hadisun. Adapun alam adalah baru. Apa hukum yang diberlakukan kepada alam di sini? Yaitu hadis. Hadis ini dianggap
sebagai hukum. Sementara alam ini dianggap sebagai juz'i. Nah, pemberlakuan hukum terhadap juz'i ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari hukum yang berlaku kepada kuli. Mana kulinya? Yaitu al-mutaghayyir. Asalnya seperti ini kalau ingin diperjelas. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Idzan al-alamu hadisun. Di muqaddimah kubra yaitu al-mutaghayyiru hadisun. Nah, hadisun ini diberlakukan kepada sesuatu yang kuli yaitu mutaghayyir. Nah, mutaghayyir di antara afrodnya dari mutaghayyir ini adalah alam. Alam ini merupakan mufrad atau afrod ya. Afrod individu yang dicakup oleh mutaghayyir. Maka al-alam ini di sini dianggap juz'i, sementara al-mutaghayyir dianggap sebagai kulli. Hukum yang berlaku kepada mutaghayyir yang kulli ini adalah hadis. Kemudian hadis yang berlaku kepada al-mutaghayyir yang kulli ini diberlakukan juga kepada al-alam yang juz'i. Sehingga di dalam kesimpulan dikatakan al-alamu hadisun. Ini berarti bahwasanya hukum yang diberlakukan kepada sesuatu yang juz'i ya didasarkan didapatkan dari hukum yang diberlakukan kepada yang kulli. Jadi dari hukum yang berlaku kepada kulli diberlakukan juga hukum ini kepada yang juz'i. Dari kulli ke juz'i. Dari umum ke khusus. Ini kebalikan dari istiqra. Ini. Wasalisu dan adapun yang ketiga yaitu at-tamsil analogi. Al-istidlaluh ialah berdalil ala juz'i atas hukum yang berlaku kepada juz'i bijuz'in dengan hukum yang berlaku kepada juz'i yang lain. Artinya dari khusus ke khusus. Hukum yang berlaku kepada sesuatu yang khusus, hukum ini kemudian diberlakukan kepada sesuatu khusus yang lain. Contohnya, kal istidlali seperti berdalil ala hurmatin nabidhi atas keharaman nabidh bihurmatil khomri dengan keharaman khomer. Misalnya gini, lil jami, ini biar lebih lengkap dulu. Lil jami karena ada sesuatu yang menyatukan bainahuma di antara keduanya nabid dan khomer, wa dan adapun al jami al iskaru ialah memabukkan. Misalnya seperti ini. Al khomru haramun lil iskar. Khomer haram karena memabukkan. Kemudian ketika melihat nabid, nabid ini juga memabukkan. Nah, hukum yang berlaku kepada khomer kemudian diberlakukan kepada nabid. Apa hukum yang berlaku kepada khomer? Yaitu haram. Maka haram ini kemudian diberlakukan kepada nabid. Sehingga dikatakan an-nabidhu haramun. Kenapa? Lil iska. Karena memabukkan. Jadi ini yang disebut dengan hukum yang berlaku kepada juz'i diberlakukan kepada juz'i yang lain. Haram yang berlaku kepada khomer yang juz'i diberlakukan kepada nabid yang juz'i. Kemudian kulinya di mana? Wahuma dan adapun keduanya nabid dan khomer juz'iyani ialah partikular keduanya mimutlakil muskiri dari kemutlakan muskir. Yang kuli adalah iskar. Nah, iskar ini atau muskir yang memabukkan ini mencakup kepada khomer, mencakup kepada nabid, mencakup kepada yang lainnya. Nah, yang kuli adalah ilatnya atau jami'nya yang menyatukan. Sementara juz'inya adalah khomer, nabid, dan juz'i-juz'i yang lain yang sama-sama memabukkan. Ini yang disebut dengan at-tamsil atau analogi. Wal mufiduh dan adapun yang memberikan faidah lil qat'i terhadap kepastian atau keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah al-i'tiqad alladzi la yahtamilun naqid. Keyakinan 100% yang tidak mungkin atau yang tidak memiliki potensi pada an-naqid,
pada kontradiksinya, tidak ada kontradiksinya. Keyakinan yang 100% ini disebut dengan qat'i, yang bersifat pasti. Wal mufidu, dan adapun yang memberikan faidah lil qat'i terhadap keyakinan, min hadhihi salasati, dari tiga ini, al qiyasu, ialah qiyas atau silogisme. Wa ammal istiqra'u, dan adapun istiqra' induksi, wa tamsilu, dan analogi, fala yufidanihi, maka tidak memberikan faidah keduanya, istiqra' dan tamsil, hi terhadap al-qat'a, terhadap kepastian. Kenapa istiqra' dan tamsil ini kesimpulannya bersifat dhanni, bukan bersifat qat'i? Lihtimali, karena kemungkinan ayyakuna, ada punaka di sana, fardun, apa satu individu, lam yustaqra, yang tidak diteliti, katim sahih, seperti buaya. Karena masih ada kemungkinan ada satu juz'i yang belum diteliti, dan hukum dari juz'i yang belum diteliti ini berbeda dengan hukum yang berlaku kepada juz'i yang sudah diteliti. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu. Berarti ini adalah istiqra' nakis. Istiqra' di dalam ilmu mantik itu biasanya dibagi menjadi dua, ada istiqra' tam, ada istiqra' nakis. Nah, kalau al-istiqra' tam ini semua individunya, semua juz'inya diteliti. Kalau istiqra' tam, maka mengantarkan pada kesimpulan yang meyakinkan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat qat'i. Kalau istiqra' tam. Nah, kalau istiqra' nakis, yaitu hanya meneliti sebagian juz'i dan meninggalkan atau tidak meneliti juz'i yang lain. Maka istiqra' nakis ini, kesimpulan yang dihasilkan bersifat dhanni, bukan qat'i. Nah, apabila di dalam ilmu mantik disebut dengan istiqra' secara mutlak, tidak ada qaid yang lain, maka yang dimaksud adalah al-istiqra' an-nakis. Yang dimaksud adalah istiqra' an-nakis. Kenapa istiqra' an-nakis menghasilkan kesimpulan yang bersifat dhanni, bukan yang bersifat qat'i? Karena ada kemungkinan juz'i yang belum diteliti itu hukumnya berbeda dengan hukum juz'i yang sudah diteliti. Katim sahih, seperti buaya. Buaya ketika mengunyah, maka buaya ini menggerakkan geraham atasnya, bukan geraham bawahnya. Nah, berarti ini hukum yang berlaku kepada timsah, kepada buaya, berbeda dengan hukum yang berlaku kepada hewan-hewan yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, ini karena itu, karena masih ada kemungkinan ada satu individu, ada satu juz'i yang belum diteliti dan hukumnya berbeda dengan hukum yang sudah diteliti, maka al-istiqra' an-nakis ini, kesimpulan yang dihasilkan bersifat dhanni, bersifat dugaan saja, bukan bersifat meyakinkan atau bersifat pasti. Ini terkait al-istiqra'. Kenapa istiqra' itu atau induksi itu menghasilkan kesimpulan yang bersifat dhanni. Yang selanjutnya adalah tamsil. Mengapa tamsil ini kesimpulannya bersifat dhanni juga? Yaitu wa annal illata, alasannya ini. Wa annal illata, dan sesungguhnya apa illat, fil juz'i, di dalam juz'i al-mahmuli alaihi. Al-mahmuli alaihi ini yang disamai, atau kalau di dalam kias usul fikih, mahmul alaihi ini sama dengan makis alaih, asal. Ada asal, ada far'u di dalam kias itu. Kias di dalam usul fikih yang dimaksud ada kias. Kias di dalam usul fikih itu rukunnya diantaranya itu adalah ada makis alaih atau asal, ada makis atau fara'. Nah, mahmul alaih ini disebut makis alaih. Wa annal illata, dan sesungguhnya apa illat, fil juz'i, di dalam juz'i partikular, al mahmuli alaihi,
yang disamai atau yang dikiasi, ya kalau mengambil istilah usul fiqh, ghairul illati bukan ilat, bukan ilat fil juz'i di dalam partikular al mahmuli yang disamakan. Mahmul ini maksudnya adalah makis atau fara, cabang, ya. Karena kenapa tamsil atau analogi ini kesimpulannya bersifat dhonni, yaitu karena ada kemungkinan ilat yang menyatukan antara mahmul alaih dan mahmul ini berbeda. Tidak sama, ada kemungkinan. Bisa saja misalnya khomer alasannya diharamkan karena iskar. Kemudian nabid memabukkan, iskar juga. Kemudian hukum yang berlaku kepada khomer ini diberlakukan kepada nabid, yaitu nabid haram. Nah, iskar sebagai ilat dari khomer bisa jadi ini tidak sepenuhnya ada di dalam nabid, di dalam nabid. Ada kemungkinan itu. Bisa saja iskar yang ada di dalam khomer itu kuat, sementara iskar di dalam nabid lemah. Berarti itu kan tidak sempurna, berarti. Tidak sempurna berarti. Bisa saja ada kemungkinan lain, yaitu iskar yang ada di khomer itu, ya, yang menyebabkan keharaman khomer bukan hanya iskar saja, tapi karena benda khomernya itu juga, selain iskar, selain memabukkan, juga karena dia bendanya adalah khomer. Nah, kemudian di dalam nabid itu kan yang ada hanya iskarnya, sementara khomernya nggak ada. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Artinya, al-illatu, ilat yang ada di dalam asal berbeda dengan ilat yang ada di dalam fara. Ada kemungkinan seperti itu. Karena itu at-tamsil ini kesimpulan yang dihasilkan bersifat dhonni, bukan bersifat qat'i. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.